Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Retni Julhijjatimala dari SMA 1 Kandangan Provinsi Kalimantan Selatan selaku pembicara pertama tim pemerintah yang akan menyampaikan definisi, latar belakang, limitasi dan argumen-argumen untuk menyepakati mosi kali ini, di mana bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Di sini saya menyampaikan dua kata kunci, yaitu pertama, tes talenta bawaan adalah penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu tersebut. Dan yang kedua adalah tes akademik, yaitu penilaian individu yang didasarkan pada pencapaian intelektual yang berhubungan dengan tinggi atau rendahnya suatu kecerdasan yang dimiliki individu. Adapun latar belakang dari dua kata kunci tersebut yaitu setiap siswa memiliki bakat bawaan yang unik, di mana bakat tersebut dapat dipetakan untuk potensi kesuksesannya di masa depan. Seseorang dapat meraih kesuksesan maksimal jika dia bekerja sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Bakat bawaan yang dimiliki manusia ada 9 kecerdasan, di mana setiap manusia setidaknya mempunyai 2-3 bakat kecerdasan tersebut. Adapun ke-9 bakat kecerdasan tersebut yaitu kecerdasan linguistik, yaitu menguasai kata-kata bahasa secara baik lisan maupun tulisan. Ada kecerdasan logikal, matematika, yaitu menguasai bakat berhitung dan berpikir logis, serta memecahkan masalah dengan angka. Adapun lagi kecerdasan kinestetik yang berhubungan dengan menguasai kemampuan-kemampuan berolahraga, terkhususnya fisik. Dan kecerdasan spasial, yaitu kemampuan di mana individu yang dapat menerjemahkan imajinasi menjadi virtual. Dan bakat lainnya ada bakat kecerdasan musikal yang menguasai nada, ritme maupun irama sebuah musik. Kemudian ada bakat eksistensial, yaitu bakat menguasai arti nilai kehidupan, dan bakat naturalis, yaitu menguasai tentang lingkungan-lingkungan yang berhubungan dengan alam. Kemudian ada bakat interpersonal, yaitu bakat yang kemampuan bekerja sama dengan tim atau bekerja sama dengan orang lain. Kemudian ada bakat intrapersonal, yaitu kecerdasan yang tak pantang menyerah atau dengan kata lain optimis. Dengan ke-9 bakat kecerdasan tersebut, saya menyetujui mosi kali ini, di mana bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Dan adapun saya akan menyampaikan limitasi pada mosi kali ini, yaitu kebijakan, peraturan, kejadian, dan fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut akan saya perkuat dengan argumen saya untuk menyepakati mosi kali ini, yaitu yang pertama, terarahnya minat dan bakat. Untuk memilih jurusan yang diinginkan, seringkali kita bingung menentukan prodi atau jurusan kita saat di perguruan tinggi, dan hal itu membuat kita terperosok ke jurusan yang seringkali kita sesali. Dengan hasil penelitian Indonesia Career Center Network atau ICCN menunjukkan sebanyak 87% mahasiswa mengakui salah mengambil jurusan. Dan ditambah lagi, karena mereka merasa salah jurusan, mereka memutuskan untuk putus kuliah. Dengan contoh pada kasus 2018, di mana mahasiswa jurusan ekonomi putus kuliah sebanyak 3,73%. Dengan adanya tes talenta bawaan untuk diterapkan pada penerimaan mahasiswa baru, memudahkan calon mahasiswa baru memilih prodi atau jurusannya sesuai
dengan bakat kemampuan bawaan yang dimilikinya. Dan kemudian akan saya lanjutkan pada argumen saya yang kedua, yaitu kesuksesan yang maksimal saat di dunia kerja. Di dunia kerja kita harus bekerja dengan mengusahakan seluruh kemampuan agar pekerjaan tersebut berjalan secara maksimal. Dengan kita menjalani tes talenta bawaan semasa di perkuliahan, kita menemukan kecocokan saat memilih jurusan dan kemampuan kita untuk melanjutkan pada dunia kerja. Seperti survei Jobstreet mengatakan bahwa pada 5.000 responden sekitar 49% merasa bahagia pada pekerjaannya. Hal itu bergantung pada bakat bawaan yang dimilikinya untuk bekerja pada bidangnya yang setelah mereka masuk pada dunia kerja. Dari dua argumen tersebut, adapun mekanisme yang saya terapkan pada mosi kali ini, yaitu yang pertama, melakukan tes psikologi bagi calon mahasiswa baru. Tes psikologi bertujuan untuk memprediksi potensi yang dimiliki masing-masing individu sehingga calon mahasiswa baru yang bingung akan memilih atau mengenali jurusan yang diinginkannya saat di masa perkuliahan tidak merasa salah jurusan. Dan mekanisme saya yang kedua yaitu melakukan talent mapping test, yang dimana tes tersebut mengidentifikasi seberapa kuatnya potensi kita yang berasal dari bakat bawaan kita. Sehingga apabila diterapkan untuk penerimaan mahasiswa baru sangat efektif, apalagi didampingi dengan tes psikologi tersebut. Di sini saya akan menyampaikan yang terakhir, adapun kesimpulan yang saya sampaikan yaitu dengan diterapkannya tes talenta bawaan pada penerimaan mahasiswa baru dapat mencegah terjadinya mahasiswa-mahasiswa yang merasa gagal akan jurusan yang diambilnya. Dengan tes talenta bawaan, meskipun akademik kita tidak mencapai hasil yang begitu maksimal, hal itu tetap memiliki kesempatan untuk kita memilih jurusan yang kita miliki. Sehingga daripada itu saya bangga menjadi tim afirmasi pada mosi kali ini. Terima kasih.